Shalom. Kembali lagi dengan saya Fatah Guntung Payu. Apa kabar Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian? Selalu dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengawali seluruh kegiatan kita di hari ini, mari kita merenungkan firman Tuhan secara bersama-sama. Namun sebelum itu, kita berdoa. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kehidupan kami di pagi hari ini. Kalau kami boleh ada di hari ini dengan keadaan selamat dan tidak kurang suatu apapun, itu semua karena penyertaan dan perlindungan Tuhan dari malam hingga kami tiba di hari ini. Tuhan, kami akan melakukan segala kegiatan kami di hari ini, namun sebelum itu kami mau melandasinya dengan firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu ini menjadi teladan dan tuntunan dalam kehidupan kami. Dan kami boleh melakukannya dan menyatakannya dalam sikap, perbuatan, tindakan, dan tutur kata kami semua. Terima kasih banyak Tuhan. Bersabdalah karena kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini pembacaan kita terambil dari Mazmur pasal 103 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-7. Diberikan tema menyatakan keadilan dan kebenaran. Fokus ayat perenungan kita di pagi hari ini terambil dari ayat 6 yang berbunyi demikian. Tuhan menjalankan keadilan dan hukum bagi segala orang yang diperas. Demikian firman Tuhan, haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kitab Mazmur dibagi menjadi 5 bagian. Bagian yang pertama dari pasal 1 ayat 1 sampai pasal 41 ayat 13. Bagian yang kedua terambil dari pasal 42 ayat 1 sampai pasal 72 ayat 20. Bagian yang ketiga dari pasal 73 ayat 1 sampai pasal 89 ayat 32. Bagian yang keempat dari pasal 90 ayat 1 sampai pasal 106 ayat 48. Dan bagian yang kelima dari pasal 107 ayat 1 sampai pasal 150 ayat 6. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dari kelima bagian ini pasal bacaan kita termasuk di bagian yang keempat. Bagian yang menjelaskan tentang hubungan bangsa Israel dengan bangsa-bangsa di sekitarnya bersama dengan Tuhan. Ya, hubungan yang tidak terlepas dari perhatian Tuhan. Misalnya, ketika dalam kehidupan bangsa-bangsa ini tidak benar, maka Allah menyatakan keadilannya. Itulah cara Allah bekerja dalam menyatakan apa yang adil menurut kehendaknya. Oleh itu, bacaan kita saat ini, Daud memberikan kesaksian tentang Tuhan yang menyatakan keadilan dan kebenaran bagi orang-orang yang tertindas dan menderita. Apa yang disampaikan Daud ini, Bapak Ibu saudara-saudari, berlaku juga bagi kita semua, di mana kita harus berlaku adil dan benar bukan sesuai ukuran manusia, tapi sesuai dengan ukuran Tuhan. Untuk itu, mari kita maknai cara Daud menjelaskan keadilan dan kebenaran yang sesuai dengan ajaran Tuhan. Keadilan dan kebenaran yang sesuai dengan ajaran Tuhan atau kehendak Tuhan, yaitu umat Tuhan yang tidak abai terhadap Tuhan dan segala kehendaknya dalam hidup, atau keadilan dan kebenaran yang dinyatakan melalui hidup sesuai dengan kehendaknya. Kita memaknai demikian, maka kita sadar bahwa keadilan dan kebenaran itu harus dinyatakan dalam sikap, tindakan, dan perbuatan. Misalnya, kita tidak boleh abai dengan penderitaan sesama yang mengalami penindasan.
ketidakadilan, dan lainnya. Kalau kita abai, maka Allah sendiri akan menyatakan kehendaknya atas kehidupan kita. Kalau kita juga diam dengan ketidakadilan dan perbuatan-perbuatan yang keji, maka Allah juga yang akan bertindak. Untuk itu, mari Bapak Ibu saudara-saudari sekalian mau berlaku benar dan adil yang sesuai dengan kehendaknya. Namun, seringkali dan kadang kita suka berlaku tidak adil dan tidak benar. Bahkan kita berlaku adil dan benar bukan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, melainkan sesuai dengan kehendak kita. Contohnya, kalau kita sudah senang kepada seseorang atau orang itu sering berbuat baik kepada kita, maka kita akan menolongnya sekalipun dia melakukan kesalahan dan ketidakadilan. Atau karena dia saudara saya, maka dia salah, saya tetap membelanya. Hal-hal inilah Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, yang sering terjadi dalam kehidupan kita semua. Oleh itu, kita diingatkan saat ini untuk berlakulah adil dan benar yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga kita mau hadir bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kita juga terus berjuang untuk menyatakan keadilan dan kebenaran. Sekalipun Bapak Ibu saudara-saudari akan menghadapi berbagai banyak tantangan dan penderitaan yang harus dihadapi. Ketika kita tetap ada dalam perjuangan itu, maka iman kita akan bertumbuh dan menjadi kuat di dalam Tuhan. Itulah yang harus dilakukan oleh kita semua, dimaknai dalam kehidupan kita dari hari lepas hari. Kiranya firman Tuhan yang kita renungkan di pagi ini mau kita lakukan dengan sungguh-sungguh untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengakhiri renungan kita di pagi hari ini. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan, terima kasih ketika kami boleh bangun di pagi hari, kami membuka YouTube channel GPIB Efata Guntung Payung, dan kami boleh memaknai renungan Lensa Efata di pagi hari ini. Dan biarlah ketika kami memaknai renungan ini, kami mau melakukannya dengan sungguh-sungguh dalam kehidupan kami semua. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, mampukanlah kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman yang sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki. Tuhan, mengawali seluruh aktivitas kami di hari ini, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Bahkan Engkau yang akan menuntun kami dalam melakukan aktivitas ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.